Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur kasmani semuanya, apa kabarnya? Saya doakan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh, dan yang sedang dalam pergumulan hidup segera diberikan jalan keluar ya, amin. Lebaran adalah momen penuh makna, dimulai dengan sholat Idul Fitri yang khusyuk. Setelah itu berkumpul bersama keluarga menjadi momen yang dinantikan. Berbagi cerita, tawa, dan kebahagiaan. Hidangan khas seperti ketupat dan opor ayam menghiasi meja, menambah hangat suasana. Tak lupa momen maaf-maafan dan berbagi rezeki dengan memperkuat tali silaturahmi dengan orang tercinta. Selain itu, Lebaran di Indonesia itu penuh tradisi unik, mulai dari mudik ke kampung halaman, takbiran keliling, makan ketupat opor, sampai tradisi salam-salaman minta maaf. Nggak ketinggalan juga, ada juga yang bagi-bagi angpau buat anak-anak, penuh kebersamaan dan kebahagiaan. Tradisi Lebaran dan halal bihalal di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara dan berkembang lebih kuat pada era kolonial Belanda. Pada zaman Presiden Soekarno, halal bihalal dipopulerkan sebagai cara untuk mempererat silaturahmi usai Ramadan. Lebaran di Indonesia mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman yang luar biasa. Dengan latar belakang agama, suku, ras, etnik, dan budaya yang berbeda, Lebaran menjadi momen di mana batas-batas tersebut sementara dilebur dalam semangat saling menghormati dan mempererat silaturahmi. Di sisi lain, tradisi mudik memperkuat hubungan keluarga, sementara acara halal bihalal menjadi ruang untuk memperbaiki hubungan dan mempererat persaudaraan. Singkatnya, Lebaran di Indonesia bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga simbol kebersamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Apapun latar belakangnya, itu yang membuat Lebaran di Indonesia begitu istimewa. Lebaran dalam keluarga besar yang beragam itu indah. Kalian setuju kan? Ini bisa menjadi momen memperkuat toleransi dan saling pengertian. Meski ada perbedaan, semangat kebersamaan dan silaturahmi bisa menjadi pengikat. Lebaran tahun 2025 menjadi kenangan istimewa bagi keluarga besar M. Kasmani. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini hampir seluruh anggota keluarga berkumpul untuk merayakan Lebaran, sekaligus menyelenggarakan acara halal bihalal di Villa Pangestu, Desa Duyung, Pacet, Trawas. Dalam suasana penuh kehangatan, acara ini berlangsung selama 2 hari 1 malam, mulai 31 Maret hingga 1 April 2025. Anggota keluarga datang dari berbagai penjuru, termasuk Jakarta, Jember, Mojokerto, dan sebagian besar dari Surabaya. Lebaran dan halal bihalal kali ini tidak hanya menjadi momen untuk saling bersilaturahmi, tetapi juga perwujudan tradisi keluarga yang mempererat hubungan keluarga, menghadirkan kebahagiaan serta memperkaya makna kebersamaan. Pada momen Lebaran kali ini, meskipun ada keluarga yang tidak sempat hadir, kami doakan semoga kondisinya baik-baik saja dan sehat dimanapun berada, agar Lebaran mendatang bisa berkumpul bersama keluarga besar untuk berbagi kebahagiaan di hari yang fitri. Kami juga mengingat om, tante, ayah, ibu, saudara yang telah mendahului kami. Kiranya mereka diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Kenangan manis dan ajaran serta tuntunan hidup yang ditinggalkan bagi kami yang masih ada, biarlah kami rawat dalam ingatan dan kami ajarkan bagi anak-anak kami, agar mereka mengerti arti kebaikan keluarga. Hal-hal yang baik kita ajarkan dan hal-hal yang buruk kita tinggalkan. Memang sulit untuk melupakan, tapi kita bisa belajar untuk memaafkan.
Sementara itu kesibukan di dapur, ibu-ibu sedang sibuk mempersiapkan untuk makan malam kita. Terlihat begitu semangat para ibu-ibu yang menyediakan untuk makan malam. Oke, pokoknya dijamin tidak akan kelaparan. Semangat ibu-ibu semua. Kira-kira masak apa ya malam ini? Nggak tahu juga. Pasti semuanya enak. Pokoknya dijamin kenyang. Ya, semangat para ibu-ibu yang sedang mempersiapkan makan malam kita. Juga sampai besok pagi. Oh ya, jangan lupa ya, ini masih di part 1. Nanti akan ada kelanjutannya di part-part selanjutnya. Pokoknya pantengin terus video-video dari kami, yang pasti tidak akan bosan, dan yang pastinya kalian akan semuanya akan terhibur. Terima kasih. Tapi melbone kan lewat pasar Gedang Garam itu loh ya. Ono pasar tadi ya. Center ya. Nah, pojokan ya. Iya. Itu bukan pasar ya. Bukan ya. Sore ini kami mencoba rute dari Villa Pangestu menuju titik nol. Infonya sih nggak lebih dari 10 menit karena kita lewat dari jalur dalam. Tapi sampai di ujung pertigaan kami bingung karena di situ ada jalan pecah, yaitu lurus atau ke kanan. Akhirnya kami memutuskan untuk lurus. Namun ya begitulah, ketika kami lurus akhirnya kami malah ketemu dengan kandang kambing. Ya lumayan sih, aromanya wangi. Dan sesampai di ujung jalan itu ternyata jalannya buntu. Gimana ini Lur?
akhirnya kami pun memutar kembali dan kita mengikuti jalan yang semula kita masuk tadi sampai di ujung pertigaan itu, lalu kita kembali belok menuju ke kiri kalau dari arah sekarang ini. Tapi gak apa-apa juga sih, toh kita juga menikmati pemandangan ini. Kapan lagi kita sebagai orang kota menikmati jalan sebaik ini? Ada sawah di kanan kiri, lalu ada gunung di depan kita maupun di belakang kita. Itu suatu pemandangan yang sesuatu banget ya. Penanggungan ketutupan kabel. Di pertengahan jalan, ketika kami melanjutkan kembali rute menuju titik nol, kami menemukan suatu view yang cukup menarik bagi kami untuk berfoto-foto, sehingga kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengambil foto dan video. Desa Duyung yang terletak di kawasan Trawas Mojokerto berada di ketinggian sekitar 700 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Karena lokasinya di daerah pegunungan, maka suhu di sana cenderung sejuk, berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah membuat Desa Duyung menjadi tempat yang nyaman untuk berwisata atau sekedar melepas penat. Nah, di sini ada satu spot menarik untuk healing tipis-tipis ya, namanya titik nol Trawas. Banyak pengunjung yang sering mampir ke sini untuk berfoto dan di-share di medsos sehingga titik nol menjadi viral. Sepanjang jalur ini diapit oleh sawah terasering. Tidak hanya itu, Gunung Penanggungan di sisi utara dan Gunung Arjuna Welirang di sisi selatan semakin membuat view sekeliling semakin mempesona dan betah berlama-lama di sini. Kami datang ketika waktu sudah menjelang senja hari. Banyak lampu-lampu kafe sudah mulai dinyalakan dan kabut sudah turun sehingga suasana menjadi syahdu dan romantis. Cobain deh kesini pas momen seperti ini, pasti keren dan bikin ketagihan. Oke dulu Lesmanian, kalian kapan terakhir kesini?